Kagak kok. Aman. Lu mantul nggak, Yan? Enggak. Ya udah sip. Ya, Assalamualaikum nggak? ya boleh silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman santap malam. Waalaikumsalam. Salah. Ini kita kayak mau rapat virtual ya. Oke, udah lama nih kita nggak bikin video ya karena ada suatu kendala, yaitu pertama tahun baru ya kan. Terus yang kedua adalah apa, Za? Studionya belum bisa dipakai. Oh, jadi belum bisa dipakai. Jadi kita Lu sehat-sehat aja. Tapi itu untuk lain waktu ya, karena hari ini kita bakal ngebahas apa yuk di Kita bakal bahas virtual ini Wonder Woman 1984. Kenapa? filmnya sebenarnya udah lama ya. Iya udah lama. Cuma gue pengen bahas ini sebenarnya bukan gue. Pertama, lu kan sempat bikin thread kan di Twitter kan. Ini bagus banget gitu kan. Iya nggak? Nggak nyangka bagus sih. Soalnya gue Iya, waktu nggak itu tuh nyangka lagi ke Kokas jalan-jalan, terus ada film nih. Ternyata ada film gitu ya. Udah langsung masuk. Terus lu bilang bagus, terus kemarin Gian juga di kantor bilang bagus gitu kan. Nah, cuma karena film ini udah lama dan pasti udah dibahas sama yang lain-lain kan, kita bahas dari sisi yang lain aja. Kan lu berdua sosiolog nih ya. Lu bisa nyebut lu sosiolog nggak? Iyalah, 4 tahun kan belajar. Ya udah kan lu berdua sosiolog nih. Sebelumnya ini nih kita karena ada request juga nih dari bintang tamu kita. Karena kita sebenarnya udah lama pengen ngomongin film ya, cuma masih belum tahu nih mau film apa dulu gitu. Iya benar. Jadi kita ajak ngobrol Gian nih tentang film, dan dia demen banget sama Gal Gadot nih. Terus sebenarnya karena pengen ngomongin Gal Gadot kan. Emang iya Yan? Tapi cantik sih parah di situ. Atau karena kita bikin ini tuh asumsinya tuh sebenarnya kayaknya udah banyak yang nonton sih harusnya gitu ya. Iya, tapi coba kita mungkin yang mungkin dia Marvel antusias gitu atau Marvel garis keras jadi nggak peduli DC gitu kan, kita nggak tahu kan. Oke. Gue sambil makan ya, bentar. Ya Sans, jadi apa yang lo tahu tentang Wonder Woman Yan? Gue sendiri gue juga nonton yang awalnya tuh, dan menurut gue so-so lah, nggak terlalu bagus. Bahkan indikator nggak terlalu bagus tuh sampai sekarang nggak nempel gitu, nggak inget gue yang pertama itu gimana. Kan nggak inget ceritanya. Iya, nggak membekas lah ibaratnya itu. Berarti lu nggak tahu kalau dia. Yang kemarin ini nih, yang baru keluar nih, membekas banget gitu. Karena dari orang yang belajar sosiologi mungkin Hanza juga merasakan gitu ya. Gue kayak wah ini keren sih, film bisa dikaji dari banyak sisi gitu lah. Oke, ini ada Hanza ganti background Wonder Woman ya. Oke, kalau apa yang lu tahu tentang Wonder Woman, Za? Menurut gue film kan DC kan pengen bikin extended universe juga. Dari beberapa filmnya yang paling bagus menurut gue, yang paling mending ya Wonder Woman ya, kalau dibandingin Batman vs Superman, terus Man of Steel, terus juga Aquaman segala macam. Ya Justice League mah parah sih. Parah sampah itu anjing. Jeleknya parah aja. Jeleknya Superman and Friends itu. Nah, menurut gue Wonder Woman itu termasuk franchise yang cukup bagus ya. Mungkin bisa di ini kali breakdown. Kalau buat yang Wonder Woman 1984 itu dia mulai waktu itu masih kecil kan, awal-awal kecil, terus ikut pertandingan kalah, habis itu balik lagi langsung ke masa depan. Ini udah lewat Wonder Woman yang pertama kan ya. Terus tiba-tiba dia ketemu suatu teman namanya Barbara, yang dia seorang gemologis, meriksa batu gitu. Ternyata batunya punya kekuatan dan itu memberikan apa yang dia inginkan kan, dengan harga yang setimpal. Dan selanjutnya terjadi konflik-konflik yang sampai rusuh gitu seluruh dunia. Akhirnya semua terselesaikan dengan apa ya, kekeluargaan gitu, kalau bisa gue bilangnya. Kekeluargaan. Itu salah satu kelemahan film ini sih sebenarnya. Kayak jurus Naruto. Di eskalasi konfliknya tuh kayak iklan Thailand lah, lu tau kan iklan Thailand akhir-akhir gitu. Oke, kalau dari lu berdua kira-kira bagian yang menarik tuh apa? Kalau gue pribadi gue suka bagian paling akhir sih, bukan akhir sih. Kalau akhir kan ada spoiler dikit ya, yang Asteria kan. Sebelum terakhir yang pas villain utamanya tuh yang cowok ketemu anaknya sih. Gue sedih sih di situ. Maxwell Road. Iya. Max. Karena kan dia jadi seorang bapak, dia mau jadi bapak yang dibanggakan oleh anaknya, tapi kayaknya terlalu dibutakan oleh harta, tahta
gitu kan, jadinya melupakan anaknya gitu. Oh, gue suka bagian situ, soalnya gue sampai nangis dikit sih. Kalau lu berdua? Lu dulu Yan, silakan. Lu paling suka mana? Yang sosiologisnya juga langsung aja dibahas. Iya. Atau suka adegan ranjangnya? Gak ada tau di sini. Gak ada. Ada anjir, ini... tapi nggak bukan gitu. Maksudnya tidur berdua di kasur aja. Iya, biasa. Maksudnya nggak yang kayak erotis gitu kan? Enggak. Biasa. Oke, sebenarnya gue nggak ada ini sih, nggak ada satu scene yang benar-benar gue suka. Tapi gue menemukan ini sangat keren. Itu ketika awalnya tuh baik-baik aja dunia gitu loh. Tapi makin kesini, apalagi pas ditampilin nih backgroundnya si Hanza. Wah, di sini titik poinnya nih. Tiba-tiba kita udah diajak ke dunia yang udah kacau balau gitu loh. Nah itu titik poin gue paling seneng Wonder Woman ini nih. Ini paling di sini nih, paling suka. Yang kita bisa ngelihatnya ini lebih dari superhero movies ya. Maksudnya dengan imajinasi sosiologis, lu bisa ngelihat. Kalau gue juga setuju nih sama Gian nih, bagian pentingnya selain bertarung segala macam tuh adalah ketika ini kan ngomong-ngomong keinginan orang ya. Jadi sekilas tuh batu itu, siapapun yang bisa megang batu itu, dia keinginannya akan terwujud gitu. Nah si Maxwell ini, dia megang batu itu dan dia pengen jadi batu itu gitu. Jadi intinya, iya dia jadi yang mengabulkan keinginan gitu. Nah menurut gue di sini adalah isunya ketika setiap orang kan punya kepentingan ya. Setiap orang punya kepentingan, punya keinginan gitu. Kepentingan setiap orang, apalagi yang waktu udah eskalasinya tuh tingkat nasional nggak sih, yang ada nuklir lah, presiden Amerika tuh megang tangannya terus saya mau lebih banyak nuklir. Wah itu gue langsung anjing ini gila sih itu anjir. Kalau dunia beneran semua kepentingan orang tuh bisa terwujud ya bakalan kayak gini, gue mikirnya kayak gitu. Jadi kalau dari segi politik tuh makanya kenapa ada lembaga politik menurut gue ya, yang udah kita baca juga ya, buat mengatur hal-hal kayak gitu. Kepentingan siapa yang jalan. Ini kan kayak ini nih, ini ada lampu hijau nih di background. Gue pernah lihat di YouTube mana gitu kan, ada orang bilang kalau misalnya semua keinginan dikabulkan gitu kan dia kan religius gitu, dikabulkan sama Tuhan gitu kan, itu jadinya semuanya jalan dong, jadinya nabrak gitu, kayak di ini lalu lintas kayak gitu kan, jadinya chaos. Nah ini digambarkan dengan bagus di sini sih menurut gue kayak gitu. Gue setuju sama Gian, gue juga suka bagian itu. Nah, gue sekilas langsung teringat dengan ya ini sebenarnya pelajaran buat anak SMA juga. Oke, jadi anomi lah ibaratnya. Anomi. Dimana itu anomi ngegambarin ya situasi sosial tuh setiap orang nilai normanya tuh udah beda-beda gitu. Kayak aturan cara mencapai kebutuhannya tuh udah beda-beda. Jadi wah ini benar-benar udah masing-masing orang itu udah nggak sama lah, nggak klop gitu nilai normanya, udah nggak ada konsensus, nggak ada kesepakatan ibaratnya, udah nggak selaras gitu. Nah ini yang makanya kenapa sebenarnya Durkheim tuh bilang kalau masyarakat itu digerakin sama aturan-aturan gitu kan. Bayangin kalau masyarakat itu atau setiap individu itu eksis gitu, maksudnya punya eksistensialisme yang tinggi banget. Wah itu kacau sih. Jadi kayak gini, semau-maunya, lu pengen apa gitu. Kebutuhan lu kan nggak terbatas kan. Udah dikabulin malah nyesel gitu kan, ada tadi. Iya gitu. Iya betul. Ada yang dikorbanin juga. Dari sisi Durkheimnya itu kelihatan banget di situ bahwa ya masyarakat kalau nggak diatur sama norma ya kayak gitu tuh jadinya. Gitu. Lu ingat nggak sih yang di akhir-akhir tuh ada konflik nih pas si Maxwell-nya itu kan dia bisa nge-broadcast kalau semua orang lu kalau mau punya keinginan bilang aja gitu. Jadi seluruh orang di seluruh dunia kan punya kan, itu chaos banget. Yang pas ada orang Irlandia sama ibu-ibu berantem. Suami istri ya? Kayaknya sih. Kayaknya bukan ya, kayaknya pelanggan sama orang restoran. Pelanggan ya. Iya. Itu kan dia berantem tuh langsung. Gua harap lu mati gitu kan. Sebenarnya kejadian. Iya kejadian. Ya yang itunya gue harap lu kembali ke negara asal lu gitu. Nah sebenarnya tuh di masyarakat tuh selalu ada potensi konflik kayak gitu ya. Selalu ada tendensi lu nggak suka nih sama orang nih. Misal rekan kerja lu lah atau tetangga lu gitu kan, teman sekolah lu pasti ada aja nggak suka. Tapi lu kan nggak bisa langsung lu ilangin gitu kan, lu deportasi gitu. Pasti ada aturan-aturannya.
Nah tapi makanya di situ ada nilai dan norma gitu, kita nahan gitu. Kalau semua orang bertindak dan langsung terwujud, jadinya bakalan kayak gitu ya, kayak ibu-ibu tadi gitu kan, dia minta dia ke Irlandia itu beneran terwujud, ya bakalan chaos gitu. Makanya ada aturan sih, gue ngeliatnya di situ gitu. Oh iya, ditambah lagi sama ini ada setiap scene ketika orang itu ngucapin keinginannya gitu. Oh iya. Gue pengen kayak, tapi sebenarnya dengan apa ya, dengan gue melihat seluruh film itu kecenderungannya banyak orang yang pengen material ya. Iya sih benar. Material dan kekuasaan gitu. Nah itu makanya pentingnya ada aturan-aturan politik, aturan-aturan apa lagi. Gimana cara lu biar sukses gitu, dianggap sukses gitu. Butuh ada cara itu masyarakat. Karena kalau nggak ada aturan, nggak ada cara-caranya, wah ya begitulah jadinya. Pengen materi semua gitu. Tapi yang lucu, ada nggak ya yang berharap gue pengen dunia damai gitu misalnya gitu. Jadi itu tuh kayak sebenarnya mempertanyakan nih nature-nya manusia, kecenderungannya manusia sifatnya ketika dia dapat semua keinginan lu bisa terwujud. Mungkin dia percaya nggak percaya kan, beberapa orang ada yang percaya nggak percaya kan. Ya dia makanya nggak mikir jauh gitu, kayak mikir gue maunya dunia damai gitu. Tapi ketika diberikan pilihan spontan kayak gitu, nah keinginan yang paling dasar dari kita apa sih gitu. Kalau misalnya kita lihat di film itu kan materi, gue pengen punya duit, gue pengen kaya gitu. Itu mungkin kayak kritik juga, atau mungkin ngajak kita diskusi sebenarnya. Mikirin lu berdua nih, kalau misalnya dikasih ada jin gitu kan, ditanyain keinginan lu, kira-kira apa yang lu pengen gitu. Tadi Pak gue menanya ini nih sebelum selesai nih. Lu nanya duluan ya udah. Lu dulu dong jawab pertanyaan lu. Kalau spontan gitu ya. Yeah. Kalau spontan ya hal-hal yang sederhana sih, dan biasanya kan egoistik kan, kayak kesehatan gua gitu kan. Selain materi misalnya kesehatan, terus bagian segala macam gitu. Pasti kan kita egoistik dulu kan, nggak mikirin gue pengen negara gue maju gitu. Misalnya kalau lu dikasih kayak gitu kan jarang gitu ya, kecuali lu presiden gitu kan. Ya, kalau gue sendiri kayaknya gitu sih, bakalan lebih yang spontan buat diri sendiri dulu ya. Kalau lu Yan? Gue udah jelas gue materi. Tapi kalau gue dikasih kesempatan buat mikir-mikir, ya gue baca buku dulu kayak gitu. Apa sih yang paling penting di dunia ini? Menimbang dulu gitu ya. Oke. Tapi kalau misal punya dikasih 3 permintaan dan yang terakhir itu gue harus baca buku sebagainya, mungkin gue mikir kayak gue pengen semua orang di dunia ini tuh nggak kelaparan gitu. Tapi gue jadi mikir ya, sebenarnya tuh keajaiban tuh nggak ada gitu. Maksudnya yang bisa langsung kayak gitu dalam skala besar ya. Karena ngelihat dunia ini kayak sistem gitu. Kalau lu ngeliat kayak sistem, lu minta satu hal yang sederhana, jangan ada yang kelaparan atau jangan ada kriminalitas, itu akan dampaknya ke banyak hal gitu. Jadi kalau keajaiban yang lu permintaan sederhana langsung terwujud tuh, menurut gue kayaknya gue nggak kebayang sih bakal bisa apa. Jadi gini, ya, berarti kalau emang misal nih gue minta nggak ada orang yang kelaparan gitu, atau nggak ada kriminalitas lagi gitu, nggak ada orang yang serakah mungkin. Terus karena sebagai sistem bakal nimbulin hal-hal lagi gitu kan, hal-hal lainnya gitu, yang bahkan mungkin negatif juga nimbulinnya. Berarti maksudnya ketidakaturan sosial, terus apalagi, terus permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada di dunia inilah ibaratnya, itu emang alami gitu loh. Maksudnya emang harus ada dan nggak akan bisa selesai gitu. Iya, karena apa? Permintaan gue sangat dasar gitu. Iya kan? Iya. Permintaan gue sangat dasar bahwa nggak ada orang lagi yang kelaparan. Tapi ketika permintaan gue yang sangat dasar dan nggak ada bau-bau politiknya, nimbulin hal negatif lagi gitu. Ini pesan-pesan moral ini. Kayak gini, lu harus hidup bersama masalah gitu kan. Iya, harus hidup bersama masalah. Karena gini loh, menurut gue ya, lu nih hidup gitu, dihidupkan di dalam dunia yang kayak gini, yang dunia penuh masalah gitu. Kalau emang masalahnya alami, bukan berarti kita kayak ya udah gitu. Bukan berarti kita ya udah itu alami, biarin aja, bukan gitu. Ini ibaratnya kayak lu tuh punya penyakit kanker, lu nggak boleh diem aja cuy.
lu harus berusaha untuk menyembuhkan kanker itu gitu loh. Seenggaknya bertahan hidup lebih lama lah gitu, kalaupun emang udah stadium parah gitu. Ya itu masyarakat juga gitu sih menurut gua, kayak oke, masalahnya alami nih, tapi ya kita jangan diem aja gitu. Kayak ketimpangan gitu kan, orang-orang yang rakus, yang satu yang satu kelaparan, yang satu gablak duit, ternak duit bahkan katakan. Ya, cuan gitu. Cuan. Tadi kan kita udah ngomongin scene kesukaan, terus kita juga secara nggak langsung udah bilang kelebihan filmnya kan. Nah, menurut lu semua, kita bertiga, ada yang lu nggak serk nggak sih di filmnya? Kekurangannya? Coba mulai dari bebas lah. Udah gede. Silakan ya. Yang paling suka banget kan kayaknya lu ya. Maksudnya lu ngeliat kelemahannya di mana? Kalau gue ada beberapa catatan sih. Ya gue kelemahannya adalah gue udah menebak endingnya akan seperti apa, karena udah nggak tahu ya, pola film tuh kayak gini. Kalau misal villainnya itu udah sangat dewa, bayangin lu jadi batu yang bisa mengabulkan seluruh permintaan, kurang dewa apa gitu. Nah, kalau misal villainnya udah dewa, ya apalagi kalau bukan mengalahkan hatinya. Ya kan? Gue mau koreksi sedikit ya, nih. Manusia makhluk emosional gitu. Jadi apalagi kalau enggak ngalahin ininya. Sama kayak Naruto juga begitu. Madara udah dewa banget gitu loh. Atau Obito siapa di kaliannya ngobrol. Obito udah dewa banget. Tapi Yan, kayaknya ada ini ya. Sebenarnya dia nggak dewa banget. Dia ada ini ya, udah dibikin, menurut gue udah dibikin apa ya? Dia punya kekuatan tapi ada kelemahannya juga. Dia bisa ngabulkan permintaan, tapi kan dia diambil sesuatu dari dirinya gitu. Kan waktu dia jadi batu, kesehatannya makin lama makin menurun kan. Oh iya. Ya tapi dia minta kesehatan terakhirnya. Ya tapi dia harus terus-terusan kan, makanya dia menyiarkan ke seluruh dunia. Gitu. Menurut gue udah dibikin balance sih kalau masalah kekuatan dan kekurangan ya dari penjahatnya. Sebenarnya penjahatnya tuh dikasih kelemahan gitu ya. Nah tapi kayaknya di film ini Diana Prince juga nggak pakai semua kekuatannya nggak sih? Kalau lu bandingin dengan film pertama, ya nggak sih? Karena musuhnya ini si Maxwell ini itu cuma simbol aja menurut gue. Jadi yang dia lawan tuh bukan sesuatu yang bisa dia tabok gitu. Ya citahnya, makanya ada citah gitu kan, biar nggak random banget, biar bisa ada adegan berantemnya. Kalau Maxwellnya ditabok, ya masalahnya adalah seluruh dunia gitu. Dia kayak sebenarnya metafora si Diana ngelawan seluruh dunia gitu, permintaan orang-orang yang ngaco-ngaco keserakahan manusia gitu. Sama sebenarnya mirip-mirip temanya kayak di film pertama, yang dia lawan tuh bukan Aresnya tapi perang manusianya itu kan, dia mencoba untuk mencegah perang kan. Tapi ya walaupun disimbolisasi dengan Ares gitu. Jadi ya Diana mau pakai semua kekuatannya nggak akan selesai konfliknya menurut gua. Makanya tadi kata Gian ya pakai kekuatan hati gitu ya. Iya, keluargaan gitu. Emosional. Jalan di Naruto lah ya. Oke, kalau menurut lu kekurangannya apa sih? Nah, ngomongin yang ending lagi juga tadi, gue udah bilang di awal deeskalasi konfliknya, penyelesaiannya itu sebenarnya terhitung agak males ya, dibilang tuh writingnya tuh agak males, yang tiba-tiba ada anaknya segala macam. Ya nggak apa-apa sih, karena mungkin nggak ada jalan keluar lain ya kalau udah terlalu OP. Menurut gue kekurangannya itu sih. Cuma di balik itu nggak se-flop itu ya menurut gue. Banyak yang nggak kritik di situ, tapi gue ngeliatnya nggak se-flop itu karena ya udah ditunjukin kan emosi si Maxwell sama anaknya. Cuma menurut gue harusnya lebih banyak tuh adegan-adegan yang emosional biar di akhirnya lebih pecah lagi. Gue setuju sih endingnya kayak gitu banget gitu. Kayak iklan layanan masyarakat nggak sih kalau lu lihat di akhir? Iya sih. Iya kan? Itu kekurangannya gitu. Menurut lo ya? Gue mau apresiasi lagi sih sebenarnya. Yang paling gue suka tuh pas dia si cowoknya siapa sih, gue lupa, Steve ya? Steve. Bukan Steve yang kita tahu ya. Iya. Ini tuh Steve di sini tuh gue liat di trailernya nih, gue mikir kayak anjir hidup lagi ngapain sih gitu kan? Ini mah buat fan service doang. Tapi masuk akal nggak sih dia tuh di sini tuh posisinya adalah untuk ngasih dilema kan si Diananya gitu. Yang di akhir-akhir dia ditinggal menurut gue tuh. Oh iya, gue satu-satu scene paling
memaksakan di film ini adalah selain tadi ya. Gue kayak tahu nih. Itu, pas lagi nyelamatin anak-anak. Oh, yang ini, yang mobil yang di Kairo. Iya. Maksud gue anak-anak ya harus dari jauh gitu loh, harusnya kan minggir gitu loh, udah kelihatan. Iya sih, itu paling gak masuk akal sih kalau gue inget-inget lagi. Padahal itu mobil kenceng, ada suaranya pasti kan. Ada suara tembak-tembakan juga bahkan. Masa gak minggir anjir? Itu paling aneh sih. Enggak. Sebenarnya kalau bocah nih ya kadang-kadang emang budek gitu. Misalnya lu naik motor gitu kan. Yang gue salahin orang tuanya. Orang tuanya apa kagak ngelihat itu ada mobil. Iya gak sih? Kalau bocah mah ya lagi asik mau dikiranya ada apa. Orang tuanya bukannya ini malah sibuk dagang. Iya sih ya, itu terlalu memaksa ingin menampilkan bahwa si Diana ini adalah hero gitu. Itu terlalu maksa. Setuju gue bagian. Kurang ya di situ ya. Kurang. Oke, kalau gitu kita tutup aja kali nggak sih? Kasih rating. Taruh. Atau gimana? Satu lagi. Apa? Yang kurang ya? Citahnya kurang. Kenapa kurang tuh? Karakter development-nya oke, iya. Karakter development-nya oke. Tapi adegan berantemnya dia itu tuh kayak yang udah ditunjukin di trailer, udah kayak gitu doang gitu. Pas dia jadi Citah ya maksudnya, kalau masih jadi Barbara ya ada berantemnya. Cuman kita mau ngeliat dong orang kayak baju kucing gitu kan berantem sama Garuda. Iya, sama ini loh yang gold armornya. Ini dari segi plot komiknya aja. Itu sebentar banget nggak sih? Kayak nggak guna cuma buat tameng doang. Dicakar-cakarin. Enggak, sama buat terbang dulu ke sana. Betul, langsung rusak. Kayaknya legendaris banget, tapi pas dipakai buat lawan Citah juga hancur. Cuma buat doang. Buat digebukin doang gitu. Itu menurut gue kurang banget sih di situ. Bakal nanggung. Pas yang si Diana itu ngasih tahu itu adalah armor legendaris dipakai oleh Asteria kan buat nahan manusia-manusia, itu kayak kuat banget nggak sih? Tapi pas lawan Citah kok apaan nih sing penyok-penyok gitu saya coba. Aneh sih. Oke, terakhir kali nih. Kalau lu kasih rating kira-kira berapa? Kan ratingnya kalau gue cukup jelek ya, di bawah rata-rata 7 lah ya. Iya nggak sih? Iya, kalau di internet ya. Di internet tuh di bawah 7 lah. Kalau dari lu pertama, Ian, berapa? Ya, kalau dari segi filmatografi gitu ya, maksudnya gimana seharusnya film. Personal lo aja, personal nilai lo aja. Ya, personal nilai gue ya, itu sebagai orang sosiologi ya, belajar sosiologi itu 8 sih. 8. Itu layak untuk 8 ke atas lah. Ya, tapi kalau dari maksudnya kalau dibandingin sama yang lain itu parah sih, jelek. Iya, jelek. Gue persis tadi kepikiran yang sama, 8 juga. Kayak antara 7 ke 8 lah gitu. Tapi kayaknya ngelihat isu yang bisa dibawa, mungkin kita ngeliatnya dengan kacamata lain juga, menurut gue 8. Satu lagi tadi kita lupa nyebutin ya, ini tuh ada pesan-pesan feminisnya banget ya. Si Barbara kan digodain. Oh iya, bener digodain ya di awal-awal kan. Ini tuh pengen nampilin catcalling gitu loh. Ya kan, seremnya catcalling gitu. Itu ada kayak gitulah. Kalau gue juga 8 lah ya, walaupun gue nggak nikmatin, tapi ini menurut gue cukup loh buat ditonton. Sama kejadian lu kalau minta sesuatu pasti ada bayaran dipertaruhkan, ada trade off-nya lah. Gitu. Gue bagus juga ceritanya, walaupun akhir-akhirnya kurang seru juga, tapi karena gue orang yang cukup emosional dengan keluarga, jadi menurut gue itu bagus. Gitu. Oke, nah, udah dari lu dah, Za, penutup sama lu, Ian. Gue setuju sih yang emosional. Gue emosional pas dia ninggalin Steve-nya itu, gue emosional sih. Kayak lu harus move on lah, harus ada yang bisa dikorbankan. Yeah. Oke, sip. Lu gak ada penutup, Ian? Gak ada gue, udah 8. Oke, kalau gitu sekian aja kali ya. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita bisa ngomongin film lagi kalau ada film yang menarik. Kalau gitu thank you banget teman-teman. Jangan lupa apa, Za? Like, subscribe sama share. Terus juga ini dong, komen dong, lu mau ngebahas film apa gitu. Nanti kalau misalnya gua ada rekomendasi film bagus, biar Gian nonton, Yudo nonton, atau kalau misalnya Yudo ada rekomendasi, Gian ada rekomendasi, ntar kita bisa diskusi lagi ya. Bisa jadi seri khusus nih buat ngebahas film gitu. Oke, kalau gitu bye. Yo, thank you.